Dulu, banyak orang memandang tenaga kerja Indonesia hanya sebagai pelengkap ekonomi negara lain. Mereka datang bekerja di perkebunan, konstruksi, restoran, hingga pekerjaan rumah tangga dengan bayaran yang seringkali tidak sebanding dengan pengorbanannya. Tidak sedikit pula yang harus menerima perlakuan kurang adil di negeri orang. Namun, waktu perlahan mengubah segalanya. Hari ini, dunia mulai menyaksikan sebuah kenyataan baru, yang dulu mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tenaga kerja Indonesia kini berubah menjadi salah satu sumber daya manusia yang paling diburu banyak negara maju. Dan ironisnya, di saat negara-negara besar mulai berebut pekerja asal Indonesia, Malaysia justru berada dalam posisi yang semakin sulit untuk mempertahankan daya tariknya. Perubahan ini sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal sebagai salah satu tujuan utama pekerja Indonesia. Kedekatan budaya dan bahasa membuat jutaan orang Indonesia memilih bekerja di sana. Banyak sektor penting Malaysia bahkan sangat bergantung pada tenaga kerja Indonesia, mulai dari perkebunan sawit, konstruksi, restoran, hingga sektor domestik. Namun, di balik hubungan yang terlihat saling membutuhkan itu, sering muncul berbagai persoalan yang meninggalkan luka mendalam bagi banyak pekerja migran Indonesia. Ada yang diperlakukan tidak manusiawi, ada yang gajinya tidak dibayar, ada pula yang harus dipulangkan secara tiba-tiba tanpa perlindungan yang jelas. Dalam beberapa periode, hubungan tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia bahkan sempat mengalami ketegangan serius. Saat itulah, Malaysia mulai merasa mereka tidak harus selalu bergantung pada pekerja Indonesia. Mereka mencoba membuka peluang bagi pekerja dari negara lain, dengan harapan kebutuhan tenaga kerja tetap bisa terpenuhi. Tetapi ternyata kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak perusahaan di Malaysia mulai menghadapi berbagai masalah baru. Produktivitas menurun, adaptasi bahasa tidak berjalan lancar, hingga biaya pelatihan yang semakin tinggi. Di saat yang sama, dunia justru mulai berubah sangat cepat. Negara-negara maju kini menghadapi satu masalah besar yang jauh lebih serius, yaitu krisis tenaga kerja. Populasi di banyak negara maju semakin menua. Angka kelahiran terus menurun dari tahun ke tahun, sementara kebutuhan industri tetap berjalan dan bahkan terus meningkat. Jepang menjadi salah satu contoh paling nyata dari situasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang berkali-kali mengumumkan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor penting. Mereka membutuhkan perawat lansia, pekerja konstruksi, teknisi pabrik, hingga tenaga pelayanan dalam jumlah besar. Dan ketika Jepang mencari negara yang memiliki jumlah penduduk produktif tinggi, kemampuan adaptasi yang baik, serta budaya kerja yang disiplin, nama Indonesia mulai muncul sebagai salah satu prioritas utama. Jepang perlahan membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia, bukan hanya untuk pekerjaan kasar, tetapi juga sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan dan sertifikasi khusus. Fenomena yang sama juga mulai terjadi di Korea Selatan. Negara itu mengalami pertumbuhan industri yang sangat cepat, terutama di bidang manufaktur dan galangan kapal. Namun pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kerja muda yang cukup. Akibatnya, Korea Selatan mulai mencari pekerja dari luar negeri dalam jumlah besar. Dan sekali lagi, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling diperhitungkan. Bahkan di Eropa, situasinya jauh lebih serius. Jerman secara terbuka mengakui bahwa mereka membutuhkan ratusan ribu tenaga kerja tambahan untuk menjaga ekonominya tetap berjalan stabil. Rumah sakit membutuhkan perawat, perusahaan membutuhkan teknisi, dan sektor industri membutuhkan pekerja yang siap bekerja di bawah tekanan tinggi. Di tengah situasi itu, tenaga kerja Indonesia dianggap memiliki keunggulan tersendiri. Mereka dikenal cepat belajar, mudah beradaptasi, dan relatif minim konflik sosial. Hal-hal inilah yang perlahan mengubah cara dunia memandang Indonesia. Dulu, banyak orang menganggap pekerja Indonesia hanya cocok untuk pekerjaan kasar. Namun sekarang, stereotip itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Banyak media internasional mulai menyoroti keberhasilan pekerja Indonesia di luar negeri. Ada perawat Indonesia yang mendapat penghargaan di Jepang karena dedikasinya merawat lansia. Ada teknisi Indonesia yang dipercaya bekerja di perusahaan besar Korea Selatan. Bahkan pelaut Indonesia kini menjadi salah satu tulang punggung penting industri kapal internasional. Perubahan citra ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ketika kualitas SDM mulai diakui dunia, posisi tawar Indonesia otomatis ikut meningkat. Negara-negara tujuan kini tidak lagi sekedar meminta jumlah pekerja, tetapi juga mulai meminta standar kompetensi tertentu dari Indonesia. Artinya, tenaga kerja Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tenaga murah semata, melainkan sebagai sumber daya manusia berkualitas yang benar-benar dibutuhkan. Di sisi lain, Malaysia justru mulai menghadapi dilema yang semakin berat. Selama puluhan tahun, mereka terbiasa berada di posisi memilih. Namun sekarang, situasinya mulai berubah. Banyak pekerja Indonesia lebih tertarik bekerja di Jepang, Korea Selatan, atau Eropa, karena menawarkan gaji lebih tinggi, perlindungan hukum lebih baik, serta jenjang karir yang lebih jelas. Perubahan ini membuat beberapa sektor penting di Malaysia mulai merasakan kekurangan tenaga kerja. Perkebunan sawit menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Konstruksi juga mengalami masalah serupa.
Bahkan beberapa bisnis mulai mengeluhkan sulitnya mencari pekerja dengan kualitas dan pengalaman seperti tenaga kerja Indonesia. Dan yang paling menarik, situasi ini perlahan menciptakan keseimbangan baru di Asia Tenggara. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap Indonesia hanya sebagai negara pemasok tenaga kerja murah. Tetapi sekarang, Indonesia mulai dipandang sebagai pusat sumber daya manusia produktif yang sangat dibutuhkan dunia. Faktor terbesar yang membuat perubahan ini terjadi adalah bonus demografi Indonesia. Saat banyak negara menghadapi penurunan populasi usia produktif, Indonesia justru memiliki jutaan anak muda yang siap memasuki dunia kerja. Jumlah ini menjadi aset yang sangat besar di tengah krisis tenaga kerja global yang semakin memburuk. Namun tentu saja, semua ini tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang dan pengalaman pahit yang membentuk perubahan besar tersebut. Banyak pekerja Indonesia di masa lalu harus menghadapi berbagai kesulitan di luar negeri. Pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia mulai memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja migran. Pelatihan mulai diperkuat, sertifikasi mulai diperketat, dan kerjasama antar negara juga semakin ditingkatkan. Pemerintah mulai mendorong pengiriman tenaga kerja terampil dibanding pekerja informal. Tujuannya jelas, Indonesia ingin naik kelas. Indonesia tidak ingin lagi dikenal hanya sebagai pengirim buruh murah, tetapi sebagai pemasok tenaga kerja profesional yang mampu bersaing di tingkat global. Dan hasilnya mulai terlihat sekarang. Banyak perusahaan luar negeri bahkan rela memberikan pelatihan tambahan dan fasilitas lebih baik demi mendapatkan pekerja asal Indonesia. Ini adalah sesuatu yang dulu terasa hampir mustahil dibayangkan, tetapi kenyataannya kini sedang terjadi di depan mata dunia. Yang lebih menarik lagi, perubahan ini juga datang dari generasi muda Indonesia sendiri. Anak-anak muda sekarang mulai memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka tidak lagi melihat kerja di luar negeri sebagai pilihan terakhir karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Sebaliknya, banyak yang mulai mempersiapkan diri secara serius untuk bersaing di pasar global. Mereka belajar bahasa Jepang, Korea, bahkan Jerman sejak dini. Mereka mengikuti pelatihan teknis, sertifikasi internasional, dan meningkatkan kemampuan profesional agar bisa diterima di perusahaan luar negeri. Fenomena ini membuat kualitas tenaga kerja Indonesia meningkat jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Dan ketika kualitas SDM meningkat, otomatis daya tarik Indonesia di mata dunia juga ikut naik. Negara-negara maju kini melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, tetapi juga sebagai sumber tenaga kerja masa depan yang sangat strategis. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan yang semakin sulit dihindari. Mereka tetap membutuhkan pekerja asing untuk menjaga ekonomi tetap berjalan normal. Namun kini, mereka harus bersaing langsung dengan negara-negara maju yang mampu menawarkan gaji dan fasilitas jauh lebih tinggi kepada pekerja Indonesia. Persaingan itu membuat posisi Malaysia tidak lagi dominan seperti dulu. Bahkan beberapa analis mulai melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa keseimbangan ekonomi kawasan sedang berubah. Indonesia perlahan naik kelas, sementara Malaysia mulai kehilangan sebagian pengaruhnya dalam perebutan tenaga kerja regional. Mungkin Malaysia tidak pernah benar-benar mengakui bahwa mereka menyesal pernah meremehkan tenaga kerja Indonesia. Tetapi kondisi yang terjadi saat ini seolah sudah menjawab semuanya. Ketika banyak negara maju berebut pekerja Indonesia, sementara Malaysia mulai kesulitan mempertahankan daya tariknya, situasi itu sudah cukup menggambarkan bagaimana posisi telah berubah drastis dibanding masa lalu. Sejarah memang sering bergerak dengan cara yang tidak terduga. Negara yang dulu dipandang rendah bisa bangkit menjadi kekuatan besar. Dan mereka yang dulu merasa selalu dibutuhkan, perlahan mulai sadar bahwa keadaan telah berubah. Dunia kini sedang menyaksikan satu kenyataan baru. Tenaga kerja Indonesia bukan lagi pilihan cadangan. Mereka kini menjadi incaran utama banyak negara maju di tengah krisis tenaga kerja global yang semakin besar. Dan jika Indonesia mampu menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan keterampilan generasi mudanya, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan sumber daya manusia terbesar di dunia. Sebuah posisi yang dulu mungkin tidak pernah dibayangkan siapapun, termasuk Malaysia sendiri.